Saya ingatkan kepada Anda. Jadi muncul teorinya, kok teori dulu begini, teori sekarang begini. Dinamika teori itu karena ada gejala baru dari sastra. Tadi kan saya katakan bicara tokoh. Kalau dulu orang bicara tokoh dengan karakter tokoh itu menyatu, satu kesatuan. Tokoh hitam, bahkan atribut hitamnya itu sampai ke fisik-fisiknya hitam. Kalau perlu dalam teater itu dicari betul orang yang badannya kekar, kulitnya hitam. Tidak ada tuh tokoh teater itu yang tokoh hitam tuh berasal dari orang Cina putih atau orang Mongol. Tidak ada. Atau orang Barat. Begitu eratnya kaitan antara tokoh dengan karakternya. Tetapi setelah maju, orang berpikir bahwa penjahat itu tidak harus fisiknya kuat, tidak harus putih. Bahkan yang namanya penjahat itu bisa jadi lebih kejam dari tokoh hitam yang biasa kita dengar. Lebih kejamnya apa? Contohnya koruptor, kan penjahat. Ya, nah itu contohnya. Sistematis lagi karakternya. Tak mungkin, tidak selalunya yang penjahat itu badannya kekar. Anda lihat, contohnya perampok-perampok yang terkenal dari Sumatera Selatan. Kecil-kecil, anaknya putih-putih, ganteng-ganteng. Kita tidak membicarakan sukunya ya, tapi asalnya selalu tertangkap dari sana. Orangnya kecil-kecil, tidak kekar, ganteng, gitu. Tapi dia penjahat, jadi penjamret, jadi perampok, karena modalnya nekat. Jadi penjahat itu tidak perlu badan fisik besar, dia punya senjata misalnya. Nah itu dinamika kehidupan masyarakat itu akhirnya orang berpikir tentang tokoh, perubahan penilaian orang tokoh. Jadi kembali juga ketika kita misalnya berpikir, Anda berpikir dalam kehidupan Anda, mindset Anda tuh masih berpikir lama, lihat orang tuh gemuk, hitam, takutlah saya. Sementara dia orangnya kurus, ganteng, oh baik nih. Itu mindset Anda tuh berpikir, bicara tentang karakter itu berkaitan dengan fisik. Ya. Nah, saya beri contoh gini. Dalam masyarakat kita, ini bicara tokoh nih, ini kita harus aplikasikan, mengapresiasi fiksi itu dengan kehidupan. Contohnya, ada tokoh preman yang terkenal di Jakarta itu, ada namanya John Kay, ya, ada namanya Hercules, ya, dulu ada nama perampok namanya Johnny Indo, ya, ada lagi namanya Anton Medan. Beberapa penjahat yang membuat sejarah pada masanya. Anton Medan itu jadi punya pesantren dia terakhir. Dan Johnny Indo itu terkenal, dia orangnya penjahat yang pernah lari dari Nusa Kambangan. Kalau Nusa Kambangan itu lumpur, pantainya berlumpur. Dia berenang lari dari pentahan itu. Itu udah bisa kemana-mana orang. Pagarnya ketat. Mau coba silahkan masuk ke Nusa Kambangan. Nah, contohnya itu John Kay itu pernah ke Nusa Kambangan juga, pernah dia jadi bertobat jadi pendeta, belajar dia. Kemudian ada namanya Hercules, keluar masuk penjara beberapa kali ribut. Tapi setelah kita telusuri bahwa orang yang jahat itu ada kala sisi baiknya. Hercules kemarin baru naik haji dengan UAS. Ketemu dengan UAS kan? Ya kata Hercules itu. Dan dia sebenarnya orang yang kaya, punya usaha, punya kapal nelayan, punya sawah luas, anaknya sekolah di Australia. Bayangkan preman berpikir tentang pendidikan. Gitu. Jadi sisi baiknya ada. Dan dia setiap hari Senin kalau nggak salah,
Dia mengundang anak yatim, orang jompo, diberikan makan, fakir miskin diberikan makan, lebih kurang minimal 200 orang. Gitu. Dan beberapa ustadz yang dekat dengan dia, ya kayak Miftah, itu jadi temannya dia juga, Hercules. Kadang-kadang ada cara di pesantrennya Miftah, dinyumbang ikan, berton dinyumbang ikan. Jadi ada sisi baik, yang artinya kita tidak bisa melihat karakter orang itu seperti hitam putih. Oh dia hitam selamanya. Jadi sapi jaya, karena itu barangkali Allah mengatakan begitu. Dia sudah menciptakan manusia itu dalam keadaan sempurna. Sempurna itu apa? Artinya sempurna kalau seperti saya, itu ada sisi jahatnya, ada sisi baiknya. Tinggal di posisi potensi yang mana berkembang. Kita ini punya potensi loh jadi pembunuh. Tak ada orang yang tidak jadi pembunuh. Bisa jadi potensi itu muncul karena terdesak harus membunuh. Misalnya nih, Anda tiba-tiba, Anda tidak ada niat membunuh, tiba-tiba ada penjamret, ya, yang mau mengancam Anda, nyawa Anda. Atau lintas Anda punya bawa entah senjata apa, lalu Anda tikam, karena namanya bela diri. Jadilah Anda pembunuh. Ya kan? Gitu. Jadi komplit semuanya itu tadi kita bicara tentang fiksi tadi harus bicara tentang aplikasinya dalam kehidupan kita. Jangan apresiasi fiksi itu hanya sebatas karya sastra. Harus kita pahami, kita hayati, lalu kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Amanat-amanat yang ada dalam karya fiksi itu kita harus terapkan dalam kehidupan kita. Baik, tadi kita bicara alur sudah. Ya, alur itu artinya kalau kita bicara sekarang, Anda tamak mau jadi apa? Mau jadi guru Pak, berarti alur Anda tradisional betul-betul, hayalan Anda betul. Dari SD dulu, atau SMP sekian tahun, kuliah nanti sekian tahun jadi tamat jadi guru. Tahu-tahu jumpa dengan saya, kerja di mana? Nggak kerja Pak, jadi jadi ibu rumah tangga aja. Nggak jadi guru. Ada orang gitu. Ada tiba-tiba sarjana bahasa Indonesia, iya. Jadi politikus, ya. Bahkan kita ada yang jadi budayawan, oke lah masih udah seiring. Jadi sekda, tidak pernah kita belajar tentang kecuali tentang sipol. Sarjana bahasa Indonesia, sekda Bengkalis, Arfan Usman, sekda alumni kita. Arfan Usman, sekda Bengkalis, sekda Siak sekarang itu alumni bahasa Indonesia, S1-nya. Saya pernah mengajar dia. Meskipun saya tidak harus berhadap jumpa dengan dia, enggak. Artinya apa? Alur kehidupan itu kita belajar tadi. Oh iya, kalau alur kehidupan yang tradisional tadi ya waktunya oke, kita bisa nikmati, ya. Tapi kalau sifatnya alurnya berpusar atau anti alur, kehidupan ini kan sulit. Paham? Kita hidupnya bisa anti alur, tidak bisa kita tebak alurnya apa. Nah, orang ada katakan kehidupan itu dimulai pada usia 40. Anda umur berapa? 19. Berarti belum dimulai kehidupan itu. Maksud dimulai itu apa? Ketika umur 40 kita mau jadi apa, itulah yang akan kita lakoni. Sulit kita kelainan hati. Dulu saya ingin jadi wartawan, ya. Saya tinggalkan kampus meskipun saya dosen. 13 tahun saya tinggalkan kampus, hanya ngajar, pulang. Itu sudah saya lakoni. Teman-teman naik golongan, Pak Mangato naik golongan, Pak Emron naik golongan, saya nggak urus. Tetap 3A. Saya ingin 3A, golongan pertama kali masuk. Saya ingin memecahkan rekor di UNRI sampai pensiun 3A. Waktu itu niatnya karena ada dosen sejarah UI, ya. Namanya kalau tidak salah siapa ya, Kokham tidak salah saya namanya, atau siapa lupa saya namanya, sampai pensiun. Malah dia dosen terkenal, dia nggak perlu diikat pangkat. Sama Rocky Gerung itu kan dia tenaga dosen UI,
Ya waktu itu masih ada S1, masih boleh ngajar S1. Bahkan dia S1 ngajar S3. Fakultas Filsafat UI itu merancangnya Rocky Gerung. Dia pemikir. Dan dia tak pernah mengambil honornya ngajar di UI. Iya. Tak pernah ngambil honornya. Begitu idealisnya dia. Jadi Fakultas Filsafat UI itu dia yang bahkan kurikulumnya pintar orang itu. Adiknya rektor kalau nggak salah, profesor adiknya di kelautan. Pernah pemilihan profesor kemarin itu ribut, adiknya mencalonkan diri. Ada orang yang sentimen mengatakan jangan pilih karena dia ada Rocky Gerung. Apa urusannya dengan adik Rocky Gerung? Nah, ini contoh saya katakan kepada Anda. Jadi dalam kehidupan kita itu kita bicara alur, kita paham berarti yang alur mana kita? Oh, ini alur kita tradisional. Ini rupanya kehidupan kita itu seperti yang dikatakan tadi, bisa anti alur, tidak bisa ditebak. Ya. Oke lah Pak, kami sudah sarjana jadi guru tidak apa-apa Pak. Nanti cari aja suami yang kaya. Oke, kenapa suami yang kaya? Tapi kalau suami itu selingkuh, mulai lagi. Ya Pak, saya ditinggali suami. Kalau suaminya umurnya pendek, hari ini nikah dan besok dapat anak, dia meninggal. Kita kan tidak tahu aja. Saya pernah nih pengalaman ya. Yang begini saya ajarkan mahasiswa. Nasib orang itu tidak tahu kita. Artinya ketumpuan kita pada kita sendiri. Ini terjadi benar nih loh. Ada seorang mahasiswa, ya, adiknya meninggal. Jadi keluarganya sudah takziah ramai, mau menuju hari. Kan tradisi menuju hari ya. Artinya setelah jenazah hari ke-7. Nah hari ke-7-nya bapaknya meninggal. Orang datang ramai-ramai mau menuju hari keluarganya, tahu bapaknya tergeletak, meninggal. Kita kan nggak tahu, kok tega-teganya malaikat kok lari ke rumah dari rumah itu ya? Ya kita nggak tahu. Kadang hal-hal yang menurut kita tuh kita kaget, nyawa kita kan nggak tahu nyawa. Gitu, dinamikanya seperti itu. Ini pengalaman saya tutorial gini. Pengalaman saya nih. Ini hati-hati. Ibu kena kanker. Ya, kanker payudara. Tahu nggak? Anak saya kena juga. Baru tahu. Anak saya kena juga. Jadi berobat tuh dua-dua. Sekali berobat tuh ibu berobat, anak saya juga berobat. Kan kalau saya ngeluh kan tega-tega betul Tuhan nih. Ya kan? Anak saya itu udah azab, nggak bisa menyelesaikan S3-nya, dia usus buntu, operasi buntu, gagal operasi lagi. Kemudian pembimbingnya meninggal, bertubi-tubi tahun ini, tahun dia alami kakak putri dan tidak bisa menyelesaikan studi. Akhirnya dia memutuskan nikah aja dulu, karena usianya udah 30 tahun kan, perempuan kan rentan untuk usia 40 tahun punya anak, karena itu dia udah pending dulu, gitu. 3 tahun dia dosen kita, dia resign diminta mundur, bukan dimundurkan, diminta mundur, udah gak enak lah sama dosen lain, dibujuk Pak mengatur, dia nak mau. Nah itu hati-hati kalau Anda apa, 2 bulan ibu berobat baru tahu dia kena, karena orang obat itu bisa, tapi dia tidak separah ibu tuh udah langsung kemo kan, pernah kemo dulu. Jadi ibu tuh pernah kemo dulu. Kalau anak saya tidak, jadi dia bisa diobat langsung oleh yang nangani. Tahu-tahu ada, dia hati juga. Bukan itu aja sakitnya, ada semacam kelenjar yang menumpuk. Jadi kalau dulu tuh di lehernya itu, saya lupa apa namanya penyakitnya. Bukan getah bening itu kalau kayak bengkak. Ini enggak, ini keluar terus kayak dahak itu keluar terus di urat lehernya, bisa menutup lubang napas kita. Gitu. Jadi diobati sampai ke mata.
Jadi kalau nunggu dokter kan main obat pel aja. Ini putar orang tradisional diurut. Kan tega-teganya kalau kita pikir kan. Siapa yang bicara seperti itu? Saya ada sakit kayak begini. Jadi bukan kita rencanakan. Jadi itu alur kehidupan itu kita harus pahami alur kehidupan dalam karya fiksi dengan alur kehidupan kita. Itu mengapresiasinya begitu. Ngerti? Jangan kita menganggap alurnya udah jalan, udah bagus. Oh, kakak saya kan kerja udah dapat suami bagus. Jangan ikuti alur orang, belum tahu alur kita. Nah, itu yang harus dipahami itu dalam mengapresiasi dalam kehidupan agar pelajaran itu memahami dalam kehidupan kita. Nah, kita bicara setting terakhir. Setting itu yaitu tempat. Apakah tempat itu penting atau tidak? Nah, kita kunci dulu penting menurut Anda. Pada karya sastra lama benar itu penting. Jadi istilahnya peristiwa itu ditentukan tempatnya. Kita tidak mungkin memindahkan cerita Malin Kundang itu ke Riau. Nggak mungkin. Jangankan ke Riau, ke Payakumbuh, ke Bukit Tinggi saja nggak mungkin kita pindahkan. Karena begitu kuatnya tempatnya Pantai Air Manis. Jadi kalau bicara Malin Kundang, terjadinya di Pantai Air Manis. Bagi yang tidak tahu, coba bayang-bayangkan aja lah pantai itu. Memang kayaknya manis gak airnya. Nanti Pak katanya pantai air manis, pas datang air manis, oh ini pantai air manis, cobalah dirasakan airnya asin, air laut. Pantainya panjang gitu ya, panjang bersih ya, landai gitu. Sekarang udah kotor ya, udah banyak penjual-penjual kaki lima itu. Kalau dulu waktu saya bawa mahasiswa belum ada pedagang itu. Tahun berapa ya saya bawa mahasiswa ke sana? Jalan-jalan. Terus saya suka jalan-jalan. Ya, kuliah kita misalnya bulan ini kita kuliah di luar gitu. Jadi bapaknya, ibunya Farhan kan cerita kemarin, ya ya. Kalau bapak tuh buat puisi pun jalan-jalan gitu. Kalau saya tuh jalan-jalan tuh nggak mentingkan mobil besar. Cukup Avanza aja. Jadi masing-masing biaya sendiri 7 orang. Karena penyakitnya kalau jalan-jalan itu mengumpulkan orang susah. Ya, kita ya 5 menit lagi ya, mau 1 jam. Ya kan? Contoh ini tadi istirahat, kita istirahat 30 menit, saya lihat 10 menit masih ada. Pak, maaf Pak, makan dulu Pak ya. Mas sulit. Jadi kalau saya tuh pakai Avanza mungkin ada 7 mobil gitu. Satu, yang kedua enaknya jalan kampung-kampung tuh bisa masuk. Ya masuk ke kampung-kampung, berhenti di sini, pemandangannya enak, berhenti kita gitu. Makan ada penting di restoran besar. Nah pulangnya, ya saya penting udah pulang selesai, oke pulang kita bubar di Bukit Tinggi, udah yang belanja saya pulang. Gitu. Karena nunggu orang yang belanja. Yang dibeli satu, mutarnya mau 3-4 kali. Nawarnya berkali-kali. Repot. Kecuali di mall kan dia bisa tawar gitu. Itu pun perlu lihat-lihat juga karakter. Nah, kembali ke tempat tadi, tempat itu dulunya memang melekat pada cerita. Tak mungkin cerita Tangkuban Perahu dipindahkan dari Jawa Barat. Karena melekat cerita itu dengan gunung Tangkuban Perahu. Walaupun kita punya gunung di sini, nggak mungkin. Nah, begitu pentingnya tempat. Tapi sesuai dengan dekadenya, masanya Iwan Simatupang Merahnya Merah, muncul pula pemikiran orang bahwa tempat itu tidak begitu penting. Anda baca Burung-Burung Manyar karangan Y.B. Mangudwijaya. Y.B. Mangudwijaya mengatakan begini, secara tersirat dikatakan yang dipentingkan itu peristiwa. Jadi di mana saja tempatnya bisa terjadi. Bisa terjadi. Di mana saja tempatnya bisa terjadi. Tapi dalam fiksi itu adalah penting peristiwanya. Karena itu di Burung-Burung Manyar, Anda tidak menemukan nama kotanya. Dia inisial kotanya aja. Kota A, kota B. Ya kita mau mengadakan peristiwa ini di air tiris atau di Amerika,
Ya, bisa-bisa saja terjadi. Jadi mindset kita masyarakat itu diubah. Ya karena memang dalam gejala kehidupan sosial memang terjadi pergeseran seperti itu. Tempat itu tidak menentukan peristiwa. Siapa yang menyangka pembunuhan terjadi di masjid misalnya? Kan ada yang bisa nyangka begitu. Dulu orang mengatakan, oh di tempat kuburan sakral. Karena para penjahat ingin selamat lari ke kuburan, dari cari orang lagi, orang takut. Takut karena ada apa? Ada hantu. Tahu enggak perbedaan hantu Amerika dengan hantu Indonesia? Keren, hantu Amerika pakai jas. Ya, hantu Indonesia itu pocong. Kapan? Karena Amerika tidak mungkin kan pocongnya dia di Amerika, karena dia dimati tidak pakai kain kafan. Nah, jadi mindset itu dalam kehidupan memang gejalanya dari kehidupan. Terjadi perubahan tadi. Kita keluar dari ruang ini, bisa jadi terjadi di luar dugaan kita ada kelakuan yang tidak bermoral. Misalnya terjadi pemerkosaan, bisa jadi. Bukan tidak bisa. Karena itu sekali lagi membuat kita, kalau kita mau apresiasi, membuat kita, keberadaan kita, tempatnya di mana, kita harus waspada. Ya, jangan ada kata nanti ada katakan, oh saya di kampus aman nih di kampus, harus waspada. Mau tahu kampus tanya Farhan, hati-hati bang katanya. Nah, itu ingat. Misalnya mau di mana saja, oh di kos nih, kan tidak mungkin di kos nih, nggak mungkin aman ada pencuri. Teman-teman sama, hati-hati. Di kos juga banyak yang hilang barang orang, ya kan? Karena kita tidak tahu. Jadi tempat itu tidak menentukan peristiwa itu terjadi. Baik itu yang sifatnya negatif maupun yang sifatnya positif. Nah, saya beri contoh ini sama kalian. Saya beri contoh, ada cerita Ayu Utami. Ya, Ayu Utami itu munculnya tahun 90-an. Ayu Utami itu menggoreskan sejarah perkembangan puisi Indonesia. Ada dua peristiwa di tempat yang sama, yaitu kamar hotel. Anda tahu dong kamar hotel? Tempat orang nginap. Kalau bisa tahu hotel pasti asumsi orang kan negatif. Ya kan? Di samping itu perbuatannya tempat nginap, maka Anda tahu kan nanti ada hotel yang namanya pakai oyo itu, ada syariah gitu. Tapi itu tidak menjamin. Nah, asal hotel orang katakan di mana nginap, di hotel. Orang langsung pikir ada yang bikin negatif. Di Ayu Utami itu dicerminkannya dua peristiwa dengan masing-masing dua tokoh laki-laki dan perempuan berada di kamar hotel, ya. Yang satu ini terjadi perselingkuhan, hubungan badan, yang satu tidak. Ini bukti, artinya dia menggambarkan tempat itu tidak mempengaruhi. Coba kalau bisa terjadi setiap orang berduaan di kamar hotel, pasti terjadi hubungan seperti itu. Nah, itu yang harus dipahami tentang tempat itu. Sama juga asumsi kita selalu berasumsi gitu. Kalau bulan-bulan puasa atau bulan Ramadan melihat orang keluar dari kedai kopi, orang itu puasa atau enggak? Tidak. Pasti asumsi Anda itu tidak. Anda langsung menjudge orang itu tidak puasa. Saya mengalami, saya punya teman dulu waktu wartawan, marga Tamu Bolon, Batak. Sehari itu minimal 2 kali di kedai kopi. Minimal, kadang-kadang sampai 3 kali ke kedai kopi. Bulan puasa, biasanya saya jemput dia, udah meninggal ya, teman saya itu udah meninggal. Nah, biasanya mau hari biasa, mau hari apa, langsung kedai kopi. Anda bayangkan, saya puasa, dia tidak. Apakah saya harus nongkrong di luar? Kan tidak mungkin. Akhirnya saya putuskan, saya nemani dia minum. Tapi ditawarkan, saya puasa. Karena urusan puasa bukan urusan dengan manusia, urusan dengan Tuhan.
Ya kita ini kan karena dilindungi Tuhan aja, borok kita nggak ketahuan. Coba kalau Tuhan mau buka borok kita, bisa jadi kita berhenti kuliah, atau saya berhenti jadi dosen, karena nggak sanggup lagi itu banyak boroknya. Tapi karena Tuhan melindungi, kita nggak tahu borok kita itu apa. Nah itu terjadi, sekarang saya terjadi 1 bulan penuh. Saya nemani dia pagi, nemani dia nanti siang makan kedai kopi. Kadang-kadang gantian, kadang kedai kopi yang sama. Bagi saya tidak peduli. Tapi orang melihat, ini kalau masih mau melihat, ini Pak Sabriani ini tidak puasa nih. Begitu juga misalnya saya keluar dulu itu penyakit yang di dunia jurnalistik. Saya jelaskan berada karena saya pernah 5 tahun di jurnalistik. Ada kalanya saya keluar dari salon, kan kacau. Saya dosen, tahu-tahu saya keluar dari salon, tempat salon. Saya tidak perlu jelaskan pada orang, membela diri tidak perlu. Ya karena narasumber saya memang ada di salon, mau diapakan? Ya kan? Saya pernah buka ini waktu saya jurnalis, pernah membuka sampai saya dicari tentara dengan pistol, membuka kasus dulunya ada sebuah kafe itu di Tenggarai, dia punya pelayan yang berfungsi ganda, jadi pelacur. Jadi setelah jadi itu dibuka pada bulan Ramadan. Saya ingin membuktikan. Saya minum di sana, kebetulan saya punya teman. Ayo teman minum di sana. Lalu saya tanya betul pelayan itu. Akhirnya saya dapat data. Benar. Di mana tinggalnya, siapa namanya, asalnya dari mana. Nah, kalau orang lihat kan, ini ada apa lagi gitu. Jadi itu susahnya ya, kalau dunia jurnalis itu susahnya di situ. Karena saya mundur tuh tidak bisa saya total. Kawan saya pernah total, pejabatnya sekarang berani ditotal. Dengan orang tua dia berani total. Ditanya orang tuanya, di mana kamu sekarang? Dikatakannya, saya sekarang di Teleju. Teleju itu lokalisasi. Anda bayangkan dia berani masuk ke Teleju itu. Saya Gamang. Itu satu-satu lokasi yang saya Gamang masuk. Pernah saya masuk namanya Ampang-Ampang. Saya cari tanah, RT-nya tuh adik teman saya. Dia bilang begitu juga. Saya yang lebih azab Pak, saya RT di sini. Ada apa-apa tuh ya batasan orang mau ke lokasi, dia RT di sana. Anaknya pakai jilbab SMA. Disangka orang itu anak orang lokalisasi. Lebih parah saya lagi Pak katanya. Saya di sini rumah saya katanya. Anak saya pulang dari Handayani, sekolah Handayani, pakai jilbab, orang menyangka anak lokalisasi. Ya tapi kan kita urusannya kan pada Tuhan. Kan begitu. Jadi itu tadi, bicara setting tadi, tempat tadi, dalam perkembangan dinamika, rupanya tempat itu tidak lagi mengikat peristiwa dalam perkembangan karya sastra. Artinya apa? Kita selalu waspada, mengapresiasi tadi, di mana kita berada, tempatnya di mana, kita harus tetap waspada. Walaupun kita di masjid sekalipun, ya, walaupun kita di rumah ibadah sekalipun, gitu. Walaupun kita di rumah keluarga sekalipun, nyatanya pemerkosaan anak terjadi di rumahnya sendiri, ya kan? Terjadi oleh orang tuanya sendiri, terhadap abang saudaranya. Ya, orang dekat dengan dia. Gitu. Jadi karena itu tadi mengapresiasinya begitu. Karena sastrawan sudah mengingatkan tempat tidak jadi masalah. Kemudian waktu juga begitu. Dulunya kan begitu. Waktu itu jadi hal yang ada masalah dengan kaitan cerita. Nah, saya beri contoh gini juga. Tadi setting tempat tadi sedikit tinggal. Contohnya, kalau kita lihat tempat tadi itu Malin Kundang, Anak Durhaka, rata-rata itu tempatnya di daerah pesisir, bukan daerah gunung. Karena memang mindsetnya orang merantau itu, orang itu transportasinya adalah laut. Ya, kalau Anda lihat kehidupan masyarakat sekarang kan terjadi perubahan.
Kalau ada ke Sungai Kuantan, Sungai Kampar, dulunya zaman nenek moyang Anda, mungkin dulu zaman nenek moyang tuh, itu halaman muka rumah itu arahnya ke laut, ke jalan, ke sungai. Sekarang terbalik. Sejak ada jalan raya, apalagi dekat dengan sungai, orang arah muka rumah itu ke jalan. Sementara yang ke sungai itu WC, pembuangan. Karena itu pencemaran. Anda lihatlah Ciliwung. Jadi sepanjang Ciliwung itu kita melihatlah WC orang semuanya. Tergantung ya. Gitu. Yang membuat kotornya. Gitu. Jadi tidak jadi halaman lagi. Nah, ini konsep yang saya katakan mindset itu dalam dunia fiksi itu dibicarakan itu perubahan tadi mindset tentang setting tadi. Ya, tentang setting tadi. Termasuk setting waktu. Apalagi sekarang. Dulunya waktu saya kecil, orang udah menduga yang namanya berber siapa aja ember, musim hujan. 5 tahun belakangan ini kan sudah ditebak, udah bergeser. Bulan Juni udah masih apa? Dan tidak tahu-tahu aja panas seperti Rabu kemarin, tahu-tahu hujan lebat. Ya, orang duga ini hujan buatan atau hujan sebenarnya karena kabut. Saya sehari sebelum itu melihat heli bawa bom air itu terbang. Karena saya lihat waktu nganter ibu jalan, ini udah kabut nih. Sudah ada heli. Anda bayangkan heli itu dicatat dulu. Sekarang kalau bahkan dikatakan jadi proyek, padahal tidak. Itu pemerintah bakar hutan itu kalau dia mencatat heli itu sekali terbang berapa? Lebih 5 juta. 1 jam terbang. Untuk mengebom kebakaran hutan. Jadi memang orang bakar hutan itu mudah ya membahayakan daripada dia upah tebas-tebas kan lama pembersihannya. Kalau dia bakar aja cepat hangus, clearing namanya. Tapi risikonya kan udara yang jelek. Risikonya begitu. Pencemaran udara. Nah, ini tadi sekali lagi saya katakan tentang waktu. Begitu tentang suasana juga begitu. Suasana itu yang mendukung perubahan karakter. Anda lihat nanti baca lagi Tenggelamnya Kapal Pada Duit. Kenapa Zainuddin itu akhirnya dia jatuh cinta pertama sekali dengan Hayati? Karena hari hujan. Lalu yang berteduh itu berdua pasang. Hayati berteduh di situ, Zainuddin berteduh di situ. Tapi kalau rame-rame nggak jadi. Seperti yang di Rabu, rame-rame Pak kami di kampus hari hujan, nggak bakalan jadi. Karena romantikanya begitu. Logikanya kalau dia orang baik, dia pasti nawarkan jasanya baik. Tapi kalau orangnya jahat, saya pulang ya tumpanglah. Nantilah saya sebut itu orang nggak baik. Ya, nak mau menumpangi teman. Nah itu ya pasti saya katakan kepada Anda. Jadi settingnya mungkin bisa saja. Oke, sampai di situ ada paham? Ada yang tidak paham tentang 3 topik kita tadi? Ada tokoh. Saya membicarakan dinamika ya. Pengertian Anda tinggal cari pengertian, tapi kita harus tahu dinamikanya. Dinamika dalam unsur intrinsik itu fiksi itu dinamika kehidupan. Dia tidak mungkin berubah kalau dalam kehidupan kita tidak ada perubahan. Karena inspirasinya adalah kehidupan. Ya, inspirasinya itu kehidupan nyata. Kalau tiba-tiba saya katakan tadi tokoh bicara tentang misalnya tentang hubungan badan, mohon maaf nih, hubungan badan orang tua dengan anak-anak. Itu merahnya merah diceritakan. Tokoh merahnya merah itu baca nanti di merahnya merah. Tokohnya itu yaitu tokoh yang namanya tokoh aku itu dia, tokoh kita itu dia veteran perang. Namanya veteran. Pernah jadi algojo, pernah jadi calon raib. Kemudian ketemu dengan tokoh anak angkatnya Maria namanya Vivi. Belasan tahun. Vivi ini dengan manjanya dia minta ditangkapkan
binatang kunang-kunang. Anda tahu binatang kunang-kunang? Kita bisa lihat tuh pada sore hari kan, menjelang maghrib. Nah itu yang diminta, menjelang maghrib. Akhirnya mereka berdua berlari. Cuma tadi dalam cerita itu tidak dieksploitasi tentang hubungan badan. Terjadinya itu ketika diketahui si bibi itu hamil. Orang ribut bicarakan kenapa bibi itu hamil. Nah ini bedanya karya sastra dengan karya pop. Kalau dia pop itu yang dieksploitasinya masalah hubungan badan, sastra tidak. Tapi dia menggambarkan ketika itu terjadi, karena itu akan sudah terjadi, tidak dieksploitasi. Nah dia harus hati-hati. Ya jadi kita menginterpretasi atau mengapresiasi fiksi itu, prosa fiksi itu, dengan kita membaca, kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita. Karena itu dia mewarning ya peristiwa-peristiwa itu kenapa bisa terjadi. Sastrawan sudah menggambarkan hal itu. Baik itu aja ya. Dan kembali hari Rabu besok kita normal. Karena Rabu besok saya ada jadwal seminar 2 pukul 1. Kalaupun terlambat sedikit karena perjalanan. Ya. Karena saya keluar dari menurut jadwal nih, kalau normal jadwalnya 11.45 selesai. Jadi saya istirahatnya di jalan aja. Oke? Itu aja. Oke. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.